teman-teman semuanya, kembali lagi dengan MSC TV Indonesia dalam sesi pendalaman iman. Perkenalkan, nama aku Vigan dan hari ini aku sudah ditemani oleh 3 pembicara yang super keren nih. Jadi kita kenalan dulu, kita ada Romo Andrew MSC. Halo Romo. Halo semua. Halo. Dan kita juga punya sepasang suami istri yaitu Om Joni dan juga Tante Yongyong. Halo Om Tante. Iya. Gimana nih kabarnya Romo, Om dan Tante semua? Kabarnya luar biasa. Luar biasa, oke. Sehat ya, mudah-mudahan. Oke. Nah, teman-teman semuanya, hari ini topik pembicaraan kita nggak kalah seru juga. Jadi pembicaraan kita adalah mengenai perkawinan Katolik. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama pembicaraan tentang perkawinan, tapi di sini kita mau melihat dari perspektif gereja Katolik. Dan kemudian di sini kenapa kita sudah memanggil juga sepasang suami istri supaya kalian bisa mendalami lebih dalam lagi mengenai topik perkawinan ini gitu ya. Nah, jadi nanti akan dibagi menjadi 3 subtema. Yang pertama kita akan membahas mengenai masa pacaran. Kemudian yang kedua kita akan membahas mengenai persiapan perkawinan. Dan yang terakhir mengenai perkawinan itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita akan mulai dari masa pacaran dulu ya. Oke. Nah, jadi mungkin aku mau tanya dulu sama Romo. Nah, Romo, menurut Romo pacaran itu apa sih sebenarnya? Wah, ini pertanyaan yang bilanglah menantang ya. Karena Romo kan, masa Romo pacaran sih? Iya, gimana Romo? Tetapi harus dikatakan dengan jujur bahwa saya pernah pacaran gitu. Pacaran dalam arti ya dekat dengan seorang wanita, tertarik dan kemudian ingin untuk mengenal lebih jauh gitu. Sebenarnya dalam gereja Katolik ini masa pacaran dan secara umum juga masa pacaran itu adalah masa pengenalan begitu. Satu dengan yang lain, khususnya pasangan yang beda jenis ya, pria dan wanita, supaya mereka karena ada ketertarikan satu dengan yang lain, ingin untuk menjalin relasi yang bukan serius tetapi kira-kira mulai menjajaki satu relasi yang lebih dalam dan kemudian nanti mempersiapkan dirinya untuk suatu relasi yang serius yang akan mengikat dalam suatu komitmen begitu. Nah, ini tahap awal dari jenjang perkawinan dan ini juga yang akan menjadi tahap-tahap di mana mereka saling mengenal tetapi juga saling dapat mengekspresikan perasaan satu sama yang lain di tingkat yang awal gitu. Oke. Keren banget Romo penjelasannya, sangat mendalam ya. Nah, tapi mungkin kita mau lihat dari sisi Om dan juga Tante yang sudah pernah menjalani ya. Jadi menurut Om dan Tante gimana nih? Iya, tadi betul yang seperti Romo katakan, pacaran itu basically adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang mau saling mengenal gitu ya, mau punya hubungan emosional yang lebih daripada pertemanan biasa ya, mau lebih dari itu atau mau berinteraksi lebih daripada itu gitu ya. Dan biasanya tadi Romo katakan ada ketertarikan yang menyebabkan kenapa orang mau pacaran. Paling umum sih biasanya ketertarikan akan fisik, seksual ya, mohon maaf seksual, jadi cantik, ganteng, bodinya bagus dan lain sebagainya, atau ketertarikan karena banyak lots in common ya, banyak kesamaan atau nyaman ya karena sudah kenal lama, jadi seperti bahkan ada seperti saudara pacaran gitu, itu juga ada. Nah, mungkin saya perlu tambahkan, pacaran kan adalah salah satu hubungan yang tidak ada ikatan perjanjian resmi, jadi tidak ada tidak ada sehingga seperti nikah kan ada janji nikah, ya harus ada KUA dan lain sebagainya. Kalau pacaran nggak ada, sehingga di dalam masa pacaran kan tidak diwajibkan berkomitmen. Oke, ada pacaran yang serius yang tadi Romo katakan sudah mau ke arah perkawinan, pernikahan, maka mungkin di situ mereka belajar berkomitmen. Tapi kebanyakan di pacaran yang usia-usia muda yang belum menuju ke sana itu tidak ada, mereka tidak terlalu berkomitmen, bahkan tidak berkomitmen, hanya mengandalkan perasaan. Maka pacaran itu gampang putus, gampang ini. Karena berdasarkan perasaan kita tahu sendiri ya, kayak harga saham gitu ya, naik turun gitu ya. Jadi kalau lagi down, ya udah, mungkin sama-sama kebetulan dua-duanya down ya pasti biasanya pisah kayak gitu. Nah, ini yang
yang perlu itulah bedanya yang pacaran dan pernikahan. Pernikahan ada satu lagi yang harus ditambahkan selain perasaan, karena kalau ngandelin perasaan doang perkawinan pasti bubar ya cepat, yaitu komitmen. Nah, nanti kita akan bicara di sesi berikutnya, ya betul. Mungkin Yong mau tambahin pacaran itu? Ya, buat saya itu masalah penjajakan ya, penyesuaian diri, terus tahu dia lebih dalam. Ini bakal gue nih bakal hidup selamanya nih sama orang ini. Gue bisa nggak gitu. Jadi lebih ke itu, mau lebih ke apa? Pengen tahu dia cocok nggak sama saya, sifatnya dia, backgroundnya dia gitu. Jadi masa penjajakan. Ya, itu sih buat saya lebih ke masa penjajakan. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulkan dari jawaban Anda bertiga ini, semuanya itu lebih mengenal ke pasangan gitu ya, menjajaki seperti yang tadi Tante bilang. Cuman sebenarnya kan apakah penting kalau misalnya kita sebelum pacaran tuh juga mengenal diri kita sendiri gitu? Mungkin dari Romo dulu bisa menjawab itu. Baik. Pengenalan diri itu sangat penting sebenarnya untuk dalam satu relasi begitu ya. Misalnya saja saya backgroundnya keluarga yang misalnya kalau ada acara itu ngumpul begitu misalnya ya. Setiap saat kalau misalnya ada ulang tahun, ada apa itu ngumpul-ngumpul. Terus ketemu dengan seseorang, nanti akan ketemu dengan seseorang yang tradisi keluarganya mungkin atau budayanya yang biasanya lebih sendiri-sendiri begitu ya, lebih mau bilang individualis juga agak lain mungkin, tapi bisa juga dikelompokkan seperti itu. Kadang-kadang kan misalnya kalau saya ajak terus setiap saat acara ini, acara itu, mungkin kan nggak enak ya. Jadi dengan sendirinya kalau misalnya saya udah tahu bahwa saya termasuk di golongan ini dan berhadapan dengan orang yang agak berbeda dengan saya sudah bilanglah tahu diri ya, sudah bisa memahami. Mungkin tidak semua orang yang akan berhubungan dengan saya itu dapat menerima, dapat sejalan dengan saya. Jadi saya dengan mengerti diri saya sendiri, itu salah satu sisi ya. Saya juga dapat berelasi dengan lebih enak dan mengerti orang-orang yang berbeda dengan saya begitu. Itu salah satunya, mungkin background keluarga, kebudayaan, tetapi juga bisa jadi agama ya. Agama itu mempengaruhi juga bagaimana kita akan membawa diri dalam berelasi dengan orang yang bilanglah kita sukai begitu. Oke, Romo. Nah, terus tadi kalau misalnya kita udah mengenal diri sendiri gitu ya, kan berarti kita saatnya mengenal pasangan kita gitu. Nah, tadi Om juga sudah menyebutkan ada ketertarikan yang muncul ya. Jadi mungkin aku mau tanya, kalau dari Om sendiri, apa yang membuat Tante Yong itu menarik untuk Om nih? Jadi betul yang Romo katakan. Pertama kan saya mengenal diri dulu sendiri ya. Dan sangat penting dari pengenalan yang Romo katakan. Dan pengenalan diri yang penting tadi itu sebenarnya bukan cuma di permukaan kan, bukan cuma tahu nama siapa, latar belakang keluarga gitu ya. Tapi yang tadi Romo katakan, itu kan membentuk karakter kita ya. Saya bisa contoh, saya ini dari keluarga yang dulu lumayan berada, dan saya anak pertama dari 4 bersaudara, dan mama saya itu sangat memanjakan saya. Contoh, sehingga membuat saya mempunyai karakter agak santai orangnya, maunya dilayani gitu ya. Manja lah gitu ya, agak dilayani. Males. Kalau dia istilahnya males gitu ya. Tapi sehingga ketika saya sudah tahu kenal diri saya, jadi lebih mendalam, maka saya punya wawasan yang lebih luas tentang diri saya sendiri. Ketika saya ngobrol sama pasangan saya, ketika saya cari pacar atau lagi mengenalkan diri atau lagi pacaran memperkenalkan diri, maka lebih enak buat diajak ngobrol karena dia juga melihat, wah, lebih luas nih, bicaranya juga lebih enak, nyambung, karena seperti Romo tadi bilang, saya juga tahu diri menempatkan ini di mana, dan sehingga karena saya tahu diri saya, maka saya lihat apa sih diri dari kriteria Yong yang bisa masuk. Nah, yang saya suka sama dia tadi yang ditanyakan, dia orangnya sangat mandiri, sangat model calon istri IO. Apa bisa diberesin, cepat sekali gitu ya, dia apa-apa gitu bisa diberesin dengan cepat. Wah, saya bilang ini cocok dengan karakter saya yang mau dilayani, mau terima beres ya.
maka ini ketemu istri yang model begini bagus nih, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang ya itu salah satunya itu. Walaupun nanti pas setelah menikah, wah ada baru hal lagi. lain. Karena proses Iya. pengenalan diri kan itu kan nggak Panjang. pernah berhenti. Iya, Ya, betul sampai sekali. kita 25 tahun pernikahan ini juga masih itu gitu. Iya. Iya, mungkin yang tambahin deh. Ya, jadi penyesuaian diri itu seumur hidup batasannya Pengenalan, ya. ya. Ya, penyesuaian diri. Iya, Mungkin iya. kita udah kenal, tapi belum tentu kita bisa nyocokin ya mau gitu loh. Apa jadi nah itu hal-hal itu akan menjadi kerikil apa ribut-ribut yang nantinya bakalan ketemu. Jadi ada orang mungkin yang bilang dulu pacaran tuh itu banget mesra banget nggak pernah ribut segala macam, tapi pas menikah kok ribut melulu. Nah itu mulai terungkap kali ya mau kelihatan aslinya karena Kalau yang sukanya ke Joni apa? Ke gua apa? ya ganteng lah. Fisik. No. Jadi pacaran masa-masa pacaran ini bagusnya ya sebenarnya mau ya ada waktu benar-benar jujur each other. Jadi jangan kalau dulu belum ada ini nih mau. Kalau sekarang Kak Ajay tuh baik banget ya bikin program itu membantu para pasangan muda ya kalian ya Vi semua yang belum ini yang masa pacaran nih boleh nih ikutin Discovery nanti ada ini program-programnya programnya ya. Dimana kita di pasangan ini dikasih banyak questionnaire, dikasih banyak kegiatan untuk menjajah terbuka mau bener-bener open. Ini gue loh, Jujur ya ya, kan jujur. jujur yang kayak Romo bilang, Romo tadi bilang mengenal diri sendiri, tapi kadang-kadang kan nggak berani diungkapkan ya mau ya takutnya ntar kalau gue bilang gue orang yang begini dia nggak Jadi cocok nggak dia suka. pergi. Iya. Ya Jadi kan? awal-awal masih jaim gitu ya. Jadi ditutup-tutupin. Nah makanya jadi Kak Ajay Keuskupan Agung Jakarta tuh bikin program anak muda ini tuh terbuka, jujur satu sama lain ya, nulis yang jelek-jeleknya dan semua. Nah, terus lalu mereka tukeran dan mereka ngelihat oh ini aslinya lu ini. Nah, jadi kebuka kan mau, jadi nggak ada dusta di antara kita. Iya. Dan kenapa dia bisa punya karakter gitu ya? Nah, Latar belakang background. apa yang membuat dia Jadi seperti itu? Joni Sehingga untuk bertoleransi jadi lebih bisa gitu Lebih karena bisa nerima. lebih mengerti dulu. Iya. Oh, background kamu begitu, makanya kamu begini. Jadi Iya, lebih bisa oke. nerima. Understanding Gitu. lebih Iya. understanding, betul. Jadi Itu penting banget sih. Dulu kayak saya ngelihat Joni, aduh berantakan banget sih, aduh nggak begini Iya. juga kali. Dulu waktu pacaran dia kayaknya rapi loh, looknya kan rapi ya, Iya. ya. Di rumah pakai sarung pendek. Terus pas kawin menikah serumah, wih gila itu jarak rak sepatu dengan sepatu yang benernya tuh jauh banget gitu, dia mesti dipungutin. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Jadi semua kejutan-kejutan itu shock terapi Iya, buat saya mau iya, gitu loh. iya. Jadi Ya itu ongoing proses lah, Hmm. proses mengenal. Iya. Gitu. Tuhan baiknya ya, nah bagusnya juga ya kita terus dekat dengan Tuhan, kita berdoa dan Tuhan buka mata saya. Oh ternyata backgroundnya Joni kayak gini, gitu anak manja yang apa-apa dilayani Iya. gitu mau. Jadi ya gitu udah menikah ya mau dilayani juga gitu. Iya. Ya, itu Betul. seperti Jadi itu. proses pengenalan kan ini ya. Kayak tadi saya lihat karakter dia, wah bagus nih. Calon istri yang bisa jadi bisa ngatur segalanya gitu. Makanya saya menikah sama dia. Begitu menikah, wah kenal lagi hal lain. Ternyata dia galak sekali gitu ya. Wah sering memecutin saya. Enggak. Tapi artinya sering nge-push saya untuk ini. Iya. Tapi setelah menikah sekian tahun, saya pertama sempat kesal juga kok. Wah ternyata kenapa saya nggak tahu dia orangnya galak seperti ini. Tapi ketika sudah menjalankan, nengok ke belakang, ini baru tahu, oh saya bisa jadi seperti ini karena dia mendorong saya. Kalau nggak santai terus, karir saya mungkin nggak menanjak dan lain sebagainya. Jadi it's an ongoing process. Oke. Tapi at least you ketemu satu dulu yang cocok sama Iya, itu. iya. Kan Yang makanya namanya- mengenal diri dulu, lihat karakter dia cocok, oke. Ada feeling di sini, is the one. Gitu. Oke. Jangan terlalu banyak pikir Ya, gitu jangan overthinking, jangan overdoing Aduh, it nanti gitu. dia begini, aduh Iya. dia ntar kok bisa Nanti kan nih gini itu gitu, ya. apa Oke. Jadi klop, cocok, dan kemudian bisa saling mengisi dan melengkapi ya. Iya, itu iya, dulu iya, mau jangan iya. terlalu banyak. Kadang-kadang ada Jangan anak overthinking muda, lah. iya banyak kriterianya. Iya, ada Gua mau standarnya ini, dulu, kayak betul. Vi lah, ya Vi punya, gua maunya kayak gini, gua maunya kayak Iya, gini. iya, Kalau nggak iya. ketemu kayak gini, Nggak mau langsung, coret, iya. gitu Iya. kan. Tapi ya itu yang seperti apa roller coaster Iya, yang iya, iya. gitu kan. Iya. Kayaknya anak muda sekarang memang banyak, mungkin perspektifnya masih harus dibenahi Betul, dulu ya, betul. karena kayaknya masih dangkal itu yang tadi seperti yang aku katakan juga.
Oke, berarti tadi Iya. Om kan udah berbicara bahwa pengenalan itu prosesnya ongoing ya. Iya. Nah, tapi aku penasaran mungkin berapa lama sih idealnya pacaran gitu sampai kayak Om udah tahu kalau misalnya dia yang akan mau dilanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Oke. Tadi kan ongoing proses berarti sebenarnya kita nggak ada satu periode tertentu yang bisa dikatakan ini ya. Kita nggak mungkin bisa mengenal pasangan kita 100% dalam waktu yang relatif singkat. Jadi mau 1 tahun, 2 tahun, tetap aja akan ketemu terus. Seperti kita 25 tahun menikah, terus masih berproses, terus masih mengenal pasangan kita. Nah, maka yang paling penting sebenarnya, ini problemnya anak muda itu kan overthinking, ya kan? Overdoing it juga gitu ya, terlalu mikir banyak, mau tahu ini, mau tahu ini. Nah, tadi proses tadi udah benar yang Romo sudah katakan. Nah, selanjutnya setelah udah tahu kriterianya, yang paling penting menurut saya tuh the first push, dorongan pertama untuk ini. Jadi makanya saya selalu menganggap kalau mau masuk ke perkawinan itu seperti kayak kita mau main roller coaster, ya. Kalau di ini ya roller coaster. Kita yang sebenarnya kan mungkin kita sebelum roller coaster kan takut, ada rasa ragu, deg-degan, aduh naik nggak ya. Yang paling penting kan didorongnya itu kan, ayo naik, kayak gitu ya. Ya paling kita mengenal, ya lihat-lihat, wah ini ada nanti tanjakannya tinggi, treknya begini, entah ada yang muter. Oke, kita cukup mengenal secukupnya aja. Oke. Tapi kan yang diperlukan adalah satu dorongan. Oke, let's do it, gitu ya. Nah itu menurut saya pengenalan pasangan kita yang bisa membuat kita oke, let's do it, that's it, cukup. Pengalaman saya seperti itu, cukup. Jadi nggak usah terlalu banyak mau mengenal banyak, seperlunya dan tentunya dengan berdoa kepada Tuhan gitu ya, dorongan Roh Kudus mengatakan oke, seperti ada satu suara hati yang bilang oke, this is the one gitu. Nah, baru kita naik roller coaster. Masalah nanti roller coasternya begitu naik, wah menyesal gitu ya. Ada nyesal dulu yang wah gila ternyata kok gila banget gitu. Tapi kan there's no turning back, nggak ada ini. Nah kita akhirnya kita lewati itu semua gitu kan. Selesai roller coaster, oh ya ternyata seru juga ya gitu perkawinan. Memang perkawinan harus begitu. Don't overthinking, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu overdoing it. Santai aja, yang seperlunya saja gitu. Jadi mau berapa tahun? Bisa, kita cuma nggak sampai setahun ya, kita kira-kira setahun ternyata bisa bertahan 25 tahun. Ada yang pacaran, ada yang pacaran 8 tahun tapi juga nggak jadi menikah. Nggak jadi, betul. Gitu, ya. Oke, berarti analoginya keren sih Om, menurut aku, dan itu memang relatable juga, dan itu emang kenyataannya memang seperti itu ya. Iya. Oke. Nah kalau dari Tante sendiri, apakah setuju dengan analogi Om? Saya tidak ada pilihan. Oh, tidak ada pilihan. Sama, itu yang kita rasakan. Jadi kita berdua itu saya senang karena apa? Sebelumnya kita berdua kenal dari SMP, nggak pacaran tapi adalah satu teamwork, selalu jadi teamwork, satu teamwork ya. Jadi dia ketua OSIS-nya, saya sekretarisnya, jadi kita tuh sering kerjasama Jadi, nah berdasarkan itulah saya pikir waktu ketemu lagi setelah dia jadi selesai kuliah kita ketemu lagi. Nah berdasarkan itulah saya pikir itu sudah cukup untuk kami berdua saling kenal. Jadi cuman pacaran 6 bulan lalu kita udah bisa kawin gitu. Jadi itu sih cepet sih gitu. Tetapi ternyata masuk ke roller coaster. That's another challenge lah ya. Itu tapi challenging, itu challenging sekali itu perkawinan itu challenging, benar-benar. Nanti kita akan bahas pada waktu persiapan pernikahan gitu ya kan. Jadi sih jangan banyak ini. Oh ya, oke, noted Tante. Tips ya. Oke. Romo juga jangan banyak. Agak salah. Lidahnya keluh. Oke, nah mungkin aku mau tanya ke Romo sekarang ya. Kalau misalnya Romo udah mendengar cerita dari Om Tante gitu, masa pengenalannya dan roller coaster dan sebagainya tadi, kalau dari Romo sendiri, menurut Romo penting nggak untuk menyatakan dulu harapan dan tujuan sebelum pacaran gitu? Karena kan banyak orang yang mungkin ketika mau masuk pacaran tuh ya coba-coba aja kayak tadi Om udah bilang kan, ya apalagi kita yang masih ABG gitu istilahnya. Nah, jadi kalau dari pandangan Romo seperti apa? Baik, bagi saya pada saat berpacaran begitu menyatakan, mungkin awal-awalnya ya, mengisi masa pacaran itu sangat yang penting bagi saya.
mau seperti yang tadi bilang, mau panjang, mau pendek. Tapi kalau masa-masa pacaran itu tidak diisi dengan misalnya percakapan untuk saling mengenal lebih dalam, itu sama aja. Biasanya kalau mungkin nonton bareng saja atau makan bareng tapi tidak bicara hal-hal yang mungkin akan mengenal lebih dalam, itu panjang pendek juga percuma begitu. Nah, di sini pada saat membicarakan itu tentu harapan-harapan dalam arti membicarakan tentang misalnya satu saat kita mau married begitu, mau bersatu, apakah misalnya kita akan tinggal di mana misalnya. Nah, itu kan bagus untuk dibicarakan supaya saling mengenal dari awal begitu. Misalnya kadang-kadang belum sangat esensial sih, tapi misalnya kita mau ada anak berapa gitu ya. Itu bagus dibicarakan supaya mengenal, misalnya harapan dari calon atau Seperti bilanglah pacar seperti apa, saya punya seperti apa, kita bisa komunikasi supaya dari awal kalau sudah jujur, tadi kan dibilang jujur, kita pada saat maksudnya melangkah ke jenjang berikut itu akan lebih merasa lebih lapang begitu, siap gitu. Baik juga untuk dikomunikasikan, karena itu komunikasi yang jujur itu akan sangat membantu. Dan kalau saya mau bilang soal berapa lama itu masa pacaran itu relatif ya. Tapi seperti yang pasangan kita yang di sini mengatakan bahwa jangan takut untuk melangkah, itu akan lebih akan jalan dan akan lebih lebih kokoh begitu langkahnya ke depan itu jika dari awal sudah ada komunikasi yang jujur begitu, dan harapan-harapan mungkin dapat dikomunikasikan walaupun mungkin tidak sangat berat punya ya. Belum in detail atau spesifik gitu lah ya Romo. Gambaran besar dulu ya. Itu berarti tujuan pacaran sebenarnya itu yang seperti tadi Romo ngomong ya, benar-benar buat bukan cuma hangout bareng, jalan, foto-foto, kan sekarang pokoknya yang Instagram happy, gitu ya, bukaan gitu kan mau. Tapi lebih penting itu sebenarnya tujuan pacaran ya buat. Ya kalau udah ke level yang serius, yang manage our expectation itu memang perlu banget ya, karena kalau orang menikah makanya mindsetnya juga ini, karena banyak anak muda mau menikah mindsetnya kan maunya cari kebahagiaan, karena kita sering dihujani oleh hiburan-hiburan Cinderella, married happily ever after, kayak gitu ya. Kalau mindsetnya, kalau gereja kan mengajarkan kita mindsetnya itu pertama-tama menikah itu kebaikan pasangan, sehingga kita harus ada ruang kompromi. Ketika kita nyatakan ekspektasi kita, lalu pasangan menyatakan ekspektasinya, ya harus ada kompromi di tengahnya gitu. Gimana? Oh oke, saya mendahulukan kamu. Kalau sama-sama punya mindset gitu kan enak kan jadinya. Nah itu biasa masa-masa serius tuh, udah mau pacaran menjelang itu harus detail. Bahkan di itu salah satu modul pengenalan manage ekspektasi ada di MRT, MRT sih. Ya Discovery itu ada. Itu sangat detail waktu di workshopnya. Makanya mari ikut acara HMRT dan Discovery gitu ya. Bagus sekali. Untuk mengatasi kekhawatiran ya. Discovery untuk pacaran serius, MRT buat yang menikah nanti. Gitu. Nah, aku mungkin punya satu pertanyaan lagi yang mungkin dari Romo atau Om Tante bisa jawab. Ini aku juga penasaran sih. Jadi aku pernah nonton di video gitu, ada orang yang mengatakan kalau pacaran itu sebenarnya ya antara ya jadi, istilahnya jadi itu menikah, atau ya kalau enggak ini ya udah langsung putus gitu. Ngapain ngambang-ngambang aja coba-coba pacaran sampai untuk melihat nanti ini bakal berhasil apa enggak ya gitu kan. Soalnya kan Om sendiri juga bilang tadi kayak ya naik yang penting naik roller coaster dulu gitu, baru nanti first push-nya itu dorongan pertama itu. Iya betul, baru nanti dilihat kan seperti apa progresnya. Nah cuman apakah Om agree dengan apa yang orang itu katakan yang kayak istilahnya pokoknya kalau pacaran itu ya cuman endingnya dua, antara putus atau nikah gitu. Oke. Romo dulu atau saya dulu? Ya, kalau menurut saya tipe yang seperti itu pasti mau cari yang perfect. There's no such a perfect person in the world. Pertama itu ya, nggak ada yang sempurna manusia.
Nah, makanya saya tadi katakan yang paling penting tuh the first push itu, maksudnya minta. Kan kita punya sarana banyak dalam gereja Katolik, ya. Ada novena juga, tradisi Katolik kan sangat luar biasa. Rosario, novena dan lain sebagainya, berdoa kepada Tuhan juga. Intinya minta bimbingan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita ada satu suara hati bahwa Allah berbicara kepada kita, oke, ini bukan gitu, ya. Itu yang paling penting menurut saya pertama. Jadi kita sadari dulu bahwa there's nobody perfect. Kedua, minta sama Tuhan untuk bantu kita menentukan. Itu udah menurut saya udah 50%, 70% dari penetapan kita. Itu untuk oke. Dan kalau coba-coba itu kan berarti selalu nggak puas. Makanya tadi pengenalan diri, pengenalan pasangan, cukup nggak meet our minimum criteria gitu. Minimum criteria plus sama dorongan dalam hati. Udah ayo naik roller coaster gitu. Karena tidak menjamin juga kamu mau cari yang seperfect apa, karena selama pacaran itu kan semua masih berkedok, ya, belum 100% open gitu, kelihatan. ya, masih ditutup-tutupin gitu. Kalau mau pacaran make up-nya juga pakai make up, ntar kan enggak kalau di rumah gitu kan, ya. Jadi mau cari perfect tapi make up, nanti ketemu udah kawin, ternyata begini, kaget, gitu. Kaget sendiri. Gitu. Jadi don't over expect, overthinking, jangan yang gitu-gitulah, dibawa santai aja. Mungkin tambahan dikit, itu mindset orang ini mesti dilurusin lagi nih, dia pacaran mau untuk apa? Kalau untuk happy yang nggak ada nggak end up di perkawinan, just for fun. Tapi kalau dia beneran mau cari pasangan hidup, dia tahu dia pengen kawin untuk maksudnya untuk menjadi punya pasangan hidup, punya keluarga. Nah itu yang dia nggak akan berpikir bahwa pacaran itu ya udah milih-milihnya nggak terlalu di jalan aja gitu ya. Banyak kriteria. Gitu. Oke. Dari Romo ada tambahan mungkin? Iya, memang sih bilanglah pacaran itu masih sangat terbuka ya tahap ini ya. Bisa tahap dia akan melangkah lebih lanjut, tapi bisa saja dia berhenti karena merasa tidak ada misalnya dorongan yang lebih untuk orang yang gini. Setelah pengenalan itu kan, jadi kan pas mungkin banyak yang tidak cocok nih, misalnya banyak yang tidak klop begitu. Hal fundamental gitu ya. Nah itu dia bisa melepaskan. Mungkin ada orang yang lebih cocok untuk dia supaya bisa membangun rumah tangga nanti yang bahagia dua-dua. Tetapi kalau misalnya dia sudah menemukan misalnya tadi itu minimum kriteria, itu bisa mulai diseriusi begitu. Dalam pengenalan lebih dalam gitu, dan kemudian jangan terlalu lama-lama orang bilang, kalau lama-lama, kalau terlalu lama malah bisa berubah pikiran atau bisa kemana-mana gitu. Tapi untuk pacaran yang sehat itu dalam waktu tertentu saling mengenal dan kemudian mengarahkan ke sesuatu yang lebih serius. Berarti sebenarnya pacaran itu memang nggak pernah mulus ya, kayak pasti adalah momen-momen di mana kita baru menyadari sesuatu, kemudian baru kita, ya maksudnya up and down ya tadi kalau misalnya Om juga bilang gitu ya. Tapi yang penting tujuannya udah jelas gitu ya. Oke, menarik banget nih teman-teman pembicaraan kita hari ini. Kita udah membahas arti dari pacaran secara pandangan Katolik maupun pandangan dari Om Tante yang sudah mengalaminya sendiri gitu. Nah jadi setelah ini kita akan membahas lebih dalam di episode selanjutnya mengenai persiapan perkawinan. Jadi kan itu memang tahap selanjutnya setelah masa pacaran. Nah, jadi teman-teman jangan lupa untuk tune in ke episode selanjutnya dan kita akan bertemu lagi dengan pembicara-pembicara kita.